Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai kimia instrumentasi spektrofotometer UV phase. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang prinsip dasar bagaimana instrumentasinya sehingga menghasilkan absorbansi. Di sini kita akan melanjutkan tentang bagaimana penggunaannya. Bagaimana penggunaannya untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ada dua fungsinya tentang analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berarti analisis yang berhubungan dengan kualitas. Tentang baik buruknya, ada atau tidaknya, itu berarti kualitatif. Sedangkan kuantitatif berhubungan dengan kuantitas, berhubungan dengan berapa banyaknya kadar dari suatu zat, berapa besar konsentrasi dari suatu zat. Pokoknya berhubungan dengan angka itu termasuk dalam analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV phase. Sebagai contoh di sini, untuk analisis kualitatif itu kita membandingkan panjang gelombang maksimum dari suatu sampel dengan panjang gelombang maksimum dari standar. Di sini adalah contoh dari pengujian kandungan kopi yaitu kafein dari suatu sampel terhadap standar. Dan di sini panjang gelombang diukur antara 200 sampai 350 nanometer. Dari kurva yang diperoleh dari beberapa sampel menunjukkan punya panjang gelombang yang sama dengan si standar. Berarti sampel yang kita punya mengandung kafein yang sama dengan standar, gitu maksudnya. Jadi di sini kalau bisa dilihat LM1 itu sebagai standarnya, sedangkan yang lain itu sebagai sampelnya. Jadi tidak ada peak yang melenceng dari panjang gelombang yang sudah tertera di sini. Kemudian kedua tentang analisis kuantitatif. Di sini adalah untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya otomatis. Caranya ada dua macam, yaitu dengan kurva kalibrasi standar dan kurva adisi standar. Bagaimana cara membuat kurva kalibrasi standar? Otomatis yang pertama adalah kita harus buat larutan standar. Larutan standar itu apa? Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi yang menentukan berapa besar konsentrasi dari larutan tersebut adalah kita sebagai analisnya. Kemudian si larutan standar itu kita ukur pada panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum di sini bisa kalian dapat dari literatur atau bisa kalian ukur sendiri. Kemudian yang kedua adalah membuat kurva kalibrasi standarnya, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi. Untuk mempermudah perhitungan konsentrasi, kita di sini akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Dengan metode perhitungannya itu namanya adalah regresi linear di sini. Kemudian di sini ada tadi namanya adalah kurva adisi standar. Adisi berarti menunjukkan ada penambahan. Penambahan apa di situ? Di sini adalah penambahan larutan sampel dengan standar. Jadi antara sampel dengan standar itu dicampur menjadi satu. Beda dengan kurva kalibrasi standar tadi, mereka terpisah antara larutan standar sendiri, sampel sendiri, dan diukurnya terpisah masing-masing. Sedangkan di sini berbentuk campuran dengan volume yang sama. Untuk contoh, kita akan beralih ke selanjutnya, yaitu di sini. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana prinsip dasar dari spektrofotometer UV phase itu harus sesuai dengan Lambert-Beer. Lambert-Beer berarti hubungan linear antara absorbansi dengan kurva standar. Bagaimana kita tahu itu linear atau tidak? Berarti kita harus menghitung R kuadratnya untuk tahu kelinearitas dari larutan standar yang kita buat. Nah, dikatakan linear berarti ketika mereka mendekati 1. Sedangkan untuk mencapai linearitas yang bagus itu
Di sini Lambert-Beer menyatakan ada syarat nilai absorbansi yang harus dipenuhi, yaitu 0,2 sampai 0,8. Di sini ditunjukkan 0,2 sampai 0,8. Apa yang terjadi ketika di bawah itu atau melebihi itu? Berarti linearitasnya mungkin tidak tercapai di sini, atau nilai linearitasnya itu jauh dari angka 1. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kalian mendapat absorbansi lebih besar dari 0,8? Berarti di sini larutan itu harus diencerkan. Sedangkan kalau misalnya kalian dapat kurang dari ini, berarti dia harus dipekatkan. Oke, sebagai contoh saja di sini, ketika seorang peneliti akan melakukan pengukuran kadar fosfat dalam air kolam, dari kolam diambil satu sampel dan diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis, diperoleh sebesar 0,068. Nah, di sini harus digarisbawahi, di sini adalah absorbansi dari si sampel. Kemudian, hitunglah besarnya konsentrasi fosfat dalam sampel air tersebut jika peneliti memiliki larutan standar berturut-turut adalah 10, 30, 60, 90, 150, dan 180 mg per liter. Dengan masing-masing absorbansinya adalah ini. Bagaimana cara menghitungnya? Kita beralih ke Microsoft Excel dulu. Oke, di sini dari data yang kita peroleh tadi, sudah dimasukkan di sini konsentrasi dari konsentrasi dari standarnya, kemudian absorbansi dari standarnya. Langkah pertama yang harus dilakukan setelah memasukkan tabel di sini adalah kalian drag dulu dari data ini, kemudian insert, kemudian pilih yang scatter, pilih yang bentuknya point. Kemudian dari titik yang diperoleh ini, pilih salah satu, kemudian klik kanan, kemudian add trendline. Nah, di sebelah sini, sebelah kanan, kalian akan muncul format trendline. Kalian turunkan ke bawah, checklist di display equation on chart sama display R square value on chart. Nah, di sini kalian sudah peroleh persamaannya. Ini menunjukkan persamaan kurva kalibrasinya. Yang R kuadrat ini menunjukkan linearitas dari si kurva standar. Nah, bagaimana cara untuk mengukur konsentrasi dari si sampel? Di sini tadi diketahui absorbansinya sampel adalah 0,068. Jadi absorbansi dari sampel ini tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Tapi jangan sampai terbalik. Yang menunjukkan absorbansi adalah sumbu Y. Jadi absorbansi dari sampel ini dimasukkan ke sumbu Y-nya. Jadi kalau kita tulis Y sama dengan 0,0011X ditambah 0,0648. Kemudian absorbansi dari sampel dimasukkan ke sumbu Y-nya berarti 0,068 sama dengan 0,0011X ditambah 0,0648. Oke, kita akan mencari nilai X-nya. 0,08 dikurangi 0,0648 sama dengan 0,011. X berarti kalau kita hitung berarti nilai X-nya akan ketemu X sama dengan 2, yang akan ketemu bisa kita hitung di sini 0,0
0,048 bagi. Oke, jadi X-nya akan ketemu sama dengan 2,9 atau jadi konsentrasi dalam sampel adalah 2,9 mg per liter. Jadi besarnya satuan yang dipakai ini nanti tergantung dari soalnya. Ketika kurva standar ini pakainya adalah molar, ya di sini pasti ketemunya dalam bentuk molar. Karena di sini tadi miligram per liter, makanya di sini satuannya adalah miligram per liter. Begitu. Oke, kita akan lanjutkan ke kurva adisi standar. Nah, di sini. Kalau kalian lihat di sini, dari ilustrasi ini kalian bisa lihat bahwa konsentrasi larutan standar itu dicampur dengan si sampel. Jadi, sederet tabung reaksi masing-masing diisi oleh larutan sampel dengan volumenya adalah Vx, dengan konsentrasinya adalah Cx yang belum kita ketahui. Kemudian larutan standarnya itu, ini ada variasinya. Volume standar 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan konsentrasi masing-masing CS1 sampai dengan CS5 dengan volume akhirnya tetap harus sama semuanya dari 1 sampai 5. Ada perbedaan kurvanya di sini. Kalau tadi kurva standar itu dimulainya dari titik 0 atau di sumbu di sini, sedangkan untuk kurva adisi standar ada di sini. Dan bedanya lagi, ketika kalian sudah ketemu tadi kurva hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi, kalian harus hitung dulu konsentrasinya dengan rumus ini. Nggak bisa langsung dari tadi sama dengan tadi. Kalau tadi kan dari persamaan kita masukkan dari absorbansi sampel, ketemulah si konsentrasi sampel. Sedangkan ini beda. Jadi kalian harus memasukkannya ke rumus ini. Cx sama dengan alfa dikali Cs per beta dikali Vx. Alfa ini dapatnya dari persamaan. Beta juga dapat dari persamaan. Kemudian CS itu berarti konsentrasi dari standar, kemudian Vx adalah volume dari si sampelnya. Oke, langsung ke contoh. Sebagai contoh seperti ini, jadi ketika 10 sampel air dimasukkan dalam labu takar 50 mili, larutan standarnya adalah besarnya segini, volume konsentrasinya, dimasukkan dalam labu takar 50 mili yang sudah berisi cuplikan 10 mili. Jadi sampelnya sama, ukurannya ada 10 mili semua, sedangkan volume dari standar itu bervariasi. Kemudian masing-masing labu takar ditambahkan ion tiosianat berlebih untuk menghasilkan kompleks merah. Setelah pengenceran sampai tanda batas, diukur absorbansinya diperoleh berturut-turut ini. Bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan tadi, jadi kita masukkan ke Excel dulu konsentrasi. Oh, di sini berarti volume versus dengan si absorbansinya. Nanti akan diperoleh persamaan ini. Kemudian diperoleh nilai beta dan alfa. Kemudian berapa sih nilai konsentrasi sampelnya? Kita masukkan ke rumus Cx sama dengan alfa dikali Cs per beta dikali Vx. Nah, konsentrasi standar kita dapat dari mana? Di soal di sini ini adalah sebagai Cs-nya. Nah, kemudian volume dari sampel. Volume sampel berarti ini. Gitu.
Jadi di sini diperoleh sebesar 7,05 ppm. Jadi kenapa ppm? Karena di sini konsentrasi untuk si standar adalah ppm juga. Oke, begitu. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan, silahkan chat di grup WhatsApp atau bisa komentar di video ini yang nanti akan di-share di e-learning. Oke, untuk hari ini kita sudah belajar tentang analisis kualitatif dan kuantitatif dari spektrofotometer UV phase. Kita akan sambung minggu depan dengan analisis multikomponen menggunakan spektrofotometer UV phase. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.